Salam jumpa kembali, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada yang ke-17 tahun 2024, kita kembali menyelenggarakan ibadah raya GPI Jakarta. Mari saya ajak kita untuk meneduhkan Tuhan kita. Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Mari saya ajak kita untuk menyanyikan pujian ini. Kudus, kuduslah Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Tuhan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi
Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembahmu. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami sujud di hadapanmu, menyembah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, pemilik seluruh dunia ini, dan juga pemilik hidup kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu, karena hidup kami tidak dibiarkan sendirian, tapi hidup kami ditopang, digenggam oleh anugerah dan rahmat Allah. Itu sebabnya kami merayakan Engkau kembali pada Minggu Trinitas yang ke-17 ini. Merayakan Kristus yang bangkit, merayakan Allah yang tidak berhenti mencintai kami semua. Karena itu ya Allah, biarlah ibadah pada hari ini Engkau sertai, Engkau berkati, dan biarlah kami berjumpa dengan Allah yang hidup, berjumpa dengan Engkau sendiri, dan biarlah hati kami terpaut kepadamu, dan hidup kami diubahkan selaras dengan kehendak dan maksud Allah bagi setiap kami. Terima kasih ya Allah, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat Kristus, saya jemput kita untuk bangkit berdiri, dan dengan hati yang bersyukur kita menyanyikan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya.
Silakan duduk. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut hukuman yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Mari kita sambut sabda Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku ya Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya Allah, sumber kasih kami, ya Kristus sahabat kami yang merengkuh dan merangkul kami, biarlah cinta yang mengalir dari hati Bapa itu sampai pada hari ini ke hati kami, ke telinga kami. Biarlah Kristus Sang Sabda Allah menyapa kami, bersabdalah kepada kami. Bawalah kami ke dalam seluruh kebenaran. Bawalah kami berjumpa dengan Engkau. Bawalah kami untuk melihat perubahan di dalam kehidupan kami. Bawalah kami untuk melihat jalan-jalan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah sabda-Mu pada hari ini menguatkan, membarui, dan mengubahkan kami. Biarlah Roh Allah, Roh Kudus yang hidup, Roh kebenaran itu menuntun hamba-Mu yang amat terbatas menyampaikan sabda-Mu. Terima kasih ya Allah, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil kita
pada hari ini terambil dari Markus pasal ke-8 ayat 27 sampai 38. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka kepadanya, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias." Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang Dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Teks bacaan Injil kita pada hari ini dan teks leksionari yang kita baca kembali mengantar kita pada satu renungan, dan saya ajak kita untuk kembali merenungkan tentang hati. Berarti ini adalah bagian yang ketiga, ya. Hati-hati dengan hati. Hari ini kita melihat dalam bacaan Injil kita hal yang menarik, bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya. Kata orang, siapa sih aku ini? Jawabannya banyak. Oh, ada orang yang menyebut Yohanes Pembaptis. Khotbahnya powerful. Di padang gurun dia berkhotbah, orang bisa datang ngumpul. Bayangkan, belum tentu ada minum, belum tentu ada makanan, panas-panas terik di padang gurun, orang ngumpul mendengarkan Yohanes Pembaptis. Yesus disamakan dengan Yohanes Pembaptis. Yang lain bilang dia adalah Elia. Elia adalah nabi yang paling banyak mengadakan mujizat dan nabi yang paling berani. Kalau kita membaca kisah Elia, dia melawan 450 nabi Baal, membersihkan penyembahan-penyembahan berhala pada masanya. Dia mereformasi ibadah Israel pada waktu itu. Itulah sosok Elia. Seorang lain lagi mengatakan dia adalah seorang dari antara para nabi.
Jadi Yesus disejajarkan dengan nabi. Tapi ketika Yesus bertanya, bukan kata orang, tapi menurut kamu sendiri, siapa aku? Bukan kata medsos, bukan kata Google, bukan kata pengkhotbah ini, pengkhotbah itu. Bukan. Menurut kamu sendiri, siapa aku? Dan Petrus menjawab dengan lantang, engkaulah Mesias. Jawaban yang berbeda. Tapi Mesias pada waktu itu memang ada di alam pikiran dari setiap umat Israel pada waktu itu. Karena mereka menantikan pembebasan dari penjajahan Romawi. Setiap orang pasti memikirkan tentang Mesias, tentang sang pembebas. Pembebas dari politik tirani Romawi pada waktu itu. Dan Petrus menjawab dengan lantang. Kita bisa mengatakan bahwa Petrus menjawab dengan jawaban yang berasal dari hati. Kita bicara soal hati hari ini ya. Engkaulah Mesias. Itu adalah ungkapan hati Petrus melihat sosok Yesus lebih daripada sekadar nabi. Lebih daripada Yohanes Pembaptis. Lebih daripada Elia yang mengadakan mujizat dan menjadi kisah turun-temurun kepada anak-anak Israel, dikisahkan kisah heroik dari Elia itu. Lebih daripada itu, Petrus melihat Yesus adalah sang Mesias. Itu adalah jawaban dari hati. Kalau ujian anak sekolah, Petrus dapat nilai 100. Jawabannya tepat. Diksi dan pilihan katanya tepat. Engkau adalah Mesias. Tidak lebih, tidak kurang. Engkau adalah pembebas. Dalam bahasa kita pada hari ini, engkau adalah juru selamat, Yesus Kristus. Tepat, presisi. Ujian anak sekolah 100, nilainya A. Ranking 1 Petrus. Tapi kemudian Yesus dalam suasana yang lebih akrab, lebih intim, suasananya barangkali romantis, remang-remang barangkali begitu ya. Cuman pakai lilin, pada waktu itu belum ada listrik. Dia bilang, hai sahabat-sahabatku yang terkasih, sahabat-sahabat Kristus. Nanti katanya sebentar lagi anak manusia akan ditolak. Mengalami penderitaan, digerebek, diringkus oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, oleh tua-tua, lalu dia dibunuh, lalu akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu apa yang terjadi? Petrus yang sama, yang mengungkapkan dari hati bahwa Yesus adalah Mesias, dan Petrus yang sama juga tergerak dari hatinya, menarik Yesus ke samping, menegur dia. Dan dia bilang, Tuhan, biarlah itu tidak terjadi. Itu pasti bukan rencana Allah. Tidak Tuhan. Mesias tidak pernah dan tidak boleh disalibkan. Kalau Mesias disalibkan, siapa yang akan membebaskan kami? Kalau Mesias disalibkan, siapa yang akan membebaskan kami dari belenggu Romawi? Kalau Mesias disalibkan, yang jadi raja siapa? Bukan kaisar lagi. Hari ini kaisar yang menjadi raja. Nero sang psikopat itu masih menjadi raja. Tuhan, kami sudah tidak tahan. Lah kalau engkau disalibkan bagaimana? Presidennya suka cawe-cawe. Kalau kau disalibkan gimana nasib negeri ini? Nasib bangsa ini? Mau dibawa kemana hubungan kita? Barangkali Petrus bilang begitu. Tapi tidak disangka. Yesus malah menghardik Petrus. Enyah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Ada sesuatu yang salah ternyata. Dari pernyataan engkau adalah Mesias. Ternyata Mesias yang ada dalam angan-angan, dalam hati dan fantasi dari Petrus adalah Mesias yang berbeda dengan apa yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh Allah sendiri. Bahwa Mesias itu harus menempuh jalan sengsara dan salib. Tapi isi hati Petrus mengatakan bahwa Mesias itu tidak mungkin menempuh jalan salib. Jawabannya tepat. Murid-murid mengatakan engkau Mesias, kasih nilai 100. Tapi kalau disuruh mendeskripsikan apa itu atau siapa itu Mesias, ternyata Petrus gagal total. Ujiannya gagal. Karena Petrus menganggap Mesias tidak mungkin menempuh jalan penyaliban. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsep Mesiasnya. Kok Mesias menempuh jalan salib itu nggak mungkin. Tapi Yesus mau mengatakan bahwa Mesias yang engkau simpan di dalam hati, Mesias yang kau percayai selama ini dalam hatimu, itu bukan Mesias yang Tuhan kehendaki ada. Itu adalah Mesias yang umum dipikirkan oleh banyak orang, membebaskan dari tindasan politik Romawi. Tapi Yesus tidak ke sana larinya. Yesus larinya ke Bukit Golgota, membebaskan manusia dari belenggu dirinya yang berdosa, membebaskan manusia dari kenarsisannya, membebaskan manusia dari merasa dirinya berkuasa dan bukan Allah, membebaskan manusia dari upaya untuk menguasai segala sesuatunya, membebaskan Nero di dalam hatinya. Bukan Nero yang politik itu, bukan. Membebaskan Nero yang ada di dalam hati kita masing-masing. Nero yang psikopat itu, Nero yang kejam itu, Nero yang narsis itu, Nero yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Nero yang itulah yang dibebaskan oleh Yesus Sang Mesias. Hati-hati dengan hati. Orang bisa mengucapkan juru selamat. Orang bisa mengucapkan dengan mulutnya Yesus Kristus adalah juru selamat. Tapi isi hatinya berbeda. Lain di mulut, lain di hati. Karena isi Mesias yang ada dalam batin Petrus tidak sesuai dengan maksud Allah atas hadirnya Mesias. Isi hati Petrus adalah Mesias justru harus membebaskan. Dan membebaskan kita dari segala risiko. Tapi ingat bahwa mengikut Yesus Sang Mesias itu tidak membebaskan kita dari segala risiko. Bagi Petrus segala risiko tidak perlu ditanggung. Maka itulah segala isi hatinya yang tumpah keluar. Bukankah kecenderungan manusia, kalau tidak mau generalisasi, mungkin tidak semua manusia. Kecenderungan manusia adalah selalu ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Kecenderungan manusia adalah selalu ingin meminimalisasikan risiko. Dan itu sesuatu yang wajar, bukan? Kalau Anda punya usaha, punya bisnis, atau punya perusahaan, Anda akan punya manajemen risiko. Anda akan menghitung-hitung risikonya, ya, besar kecilnya dibandingkan dengan keuntungan yang akan Anda dapatkan. Risikonya akan Anda ambil atau tidak. Kalau Anda ambil keputusan A, risikonya begini, sebesar ini. Kalau Anda ambil keputusan B, risikonya ini sebesar ini. Dan kita mau meminimalkan risiko. Tapi bahkan dalam bisnis pun orang harus mengambil risiko. Untuk keuntungan yang besar ada risiko yang besar. Apalagi ketika kita mengikut Yesus. Ada risiko yang harus ditanggung. Rela menanggung risiko.
rela menyangkal diri, rela memberikan diri. Sama seperti Kristus yang memberikan dirinya bagi dunia. Itulah Mesias yang sejati. Itulah semangat Injil. Ketika orang mengikut Sang Mesias itu, dia menyediakan dirinya bagi orang lain. Hati-hati dengan hati. Dan apa yang tampak keluar dari tindakan dan lidah dan mulut dari Petrus mengungkapkan bahwa dia tidak mau mengambil risiko. Dan Mesias yang demikianlah yang disembah olehnya. Bukankah banyak orang menyembah Mesias, tapi sebetulnya dia menyembah angan-angan dan fantasi dan harapannya sendiri. Karena Mesias Yesus Kristus seringkali tidak sesuai dengan harapan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Sang Mesias itu kerap menantang kita untuk melampaui diri kita, untuk berani menantang diri kita, untuk berani mengambil resiko, untuk berani menanggung segala sesuatu dalam mengikut Dia. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan apa yang kita simpan di dalam hati. Bahkan manakala kita kelihatannya beribadah, menyebut nama Yesus Kristus, Sang Mesias. Maka penting bagi kita untuk menjaga hati kita. Kalau kita hubungkan dengan teks bacaan dari Yakobus pasal yang ketiga, teks itu mengatakan soal lidah. Lidah yang adalah maut itu. Bukan ipar adalah maut ya. Ada yang nonton ipar adalah maut, bukan ya. Tapi lidah adalah maut ya. Apapun bentuk iparnya ya, itu dimulai dengan lidah. Dimulai dengan mulut. Dan mulut itu dimulai dari hati. Ya. Dari hatilah sumbernya, maka keluar memancar dari lidah, dari mulut. Seringkali kita bilang ke adik kita atau barangkali ke anak kita ya, "Dek, hati-hati jaga mulutnya." Itu separuh benar ya. Sebetulnya Alkitab mengatakan bukan semata-mata menjaga mulut ya. Sumbernya itu sebetulnya adalah hati. Dek, jaga hatinya. Kalau hatinya terjaga, maka mulutnya insya Allah akan terjaga. Tapi kalau hatinya tidak terjaga, repot. Mulutnya bisa kemana-mana. Maka Yakobus mendeskripsikan dengan sangat menarik, bukan? Secara metaforis ya. Kaya sekali ungkapan tentang lidah ini. Disebutkan lidah itu seperti apa? Kekang kuda. Ya. Kekang kuda itu kan hanya tali saja. Kalau bandingkan dengan postur kuda yang gagah, yang bobotnya besar dan panjang itu ya, maka kekang itu tidak ada apa-apanya. Tapi kekang itu bisa mengendalikan kuda. Anda lihat kapal yang sangat besar di pinggir lautan. Kapal itu dikendalikan oleh kemudi dan jurumudi ya, nakoda kapal. Hanya dengan kemudi kapal itu bisa dikendalikan. Yakobus bilang, kalau Anda lihat api itu kecil, ya memang api itu kecil. Tapi kalau dia menyambar ke dedaunan kering di hutan, maka hutan pun bisa habis oleh api yang kecil itu. Kita yang hidup di Jakarta, kita senantiasa akrab dengan yang namanya api, bukan? Karena dalam setahun saja Jakarta itu bisa lebih dari 300 kali dilalap api. Jadi secara statistik kebakaran itu bisa 3 sehari di Jakarta saja. Utara, selatan, barat, timur. Jadi kalau Anda lihat blambir lewat gitu ya, niu, 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 itu sudah akrab di telinga. Barangkali hari ini Anda tidak dengar di tempat Anda, dia sedang muter di tempat lain. Mungkin suatu kali dia muter di sekitar Anda. Tapi sehari setidaknya ada 3 kebakaran terjadi di Jakarta. Kadang-kadang isunya sederhana. Orang habis merokok dia lempar sembarangan, itu pun ada kasusnya.
Jadi kalau ada tetangga Anda yang merokok depan rumah Anda, dilabrak tidak apa-apa. Daripada rumah Anda yang terbakar. Ya, begitu ya. Belum polusinya lagi masuk ke dalam rumah Anda. Jadi lidah bagaikan api. Bahkan Yakobus bilang bahwa dia dinyalakan oleh api neraka. Gehenna, tempat penghukuman abadi yang membakar dan menyala, yang menyengsarakan hidup banyak orang. Dia bisa memahitkan hidup orang. Bayangkan ya, gara-gara lidah biasanya pembunuhan terjadi. Dan statistik pembunuhan juga sangat tinggi di Indonesia. Indonesia tingkat pembunuhannya tertinggi dari seluruh negara ASEAN dan Asia Tenggara. Jadi hati-hati. Gara-gara lidah, orang nyawanya melayang. Tapi lidah juga bisa menyalakan roda kehidupan, katanya. Dengan lidah, ada kehidupan yang bisa terus berputar. Ada semangat yang bisa terus berjalan. Ada jiwa yang patah bisa dibalut dan dibangun, ditegakkan melalui lidah. Dan Yakobus mengakhiri percakapan tentang lidah ini dengan mengatakan bahwa tidak mungkin dari satu sumber mata air keluar hasil yang berbeda. Dari sumber mata air yang tawar tidak mungkin satu keluar asin, satu keluar pahit. Dari satu pohon ara tidak mungkin keluarnya pohon buah zaitun. Dari pohon anggur tidak mungkin keluar pohon ara. Anda tahu ya, pohon anggur itu kan bercabang-cabang ya, bukan seperti pohon biasa. Kecuali pohon anggur Brazil. Itu batangnya seperti batang pohon biasa. Yakobus mau mengimajinasikan, mengajak kita berimajinasi, tidak mungkin dari pohon anggur yang merambat itu bisa keluar buah ara yang sebetulnya pohonnya adalah pohon biasa yang tegak. Begitu. Tidak mungkin hanya Bruri Pesolima yang memungkinkan itu terjadi. Buah semangka berdaun sirih. Apakah Anda masih akrab dengan itu? Kalau Anda tidak akrab berarti usia Anda sudah generasi Z ya. Bukan setelah milenial ya, bukan ya. Kalau Anda masih kenal Bruri Pesolima ya berarti sepantar lah kita ya. Mungkin Anda lebih tua dari saya. Buah semangka berdaun sirih. Yakobus juga mengingatkan hal yang sama. Perkara lidah, perkara mulut ini yang bisa membakar dan menjalar kemana-mana ini sebetulnya harus dilacak pada sumbernya. Itu poin yang diinginkan oleh Yakobus untuk kita renungkan. Kita ngomong kemana, kesana, kemari, bakar sana, bakar sini, provokasi sana, sini, barangkali begitu ya. Tapi yang dilacak itu bukan diksinya, bukan kata-katanya, bukan fenomenanya, bukan apa yang tampak di mata kita dan apa yang kita dengar, bukan. Yang pertama-tama perlu dilacak adalah sumbernya, kata Yakobus. Kalau sumbernya bagus, air tawar yang menyegarkan, maka yang keluar adalah air tawar yang menyegarkan, menyejukkan, menghidupkan. Dan sama seperti bacaan Injil kita, hati kita perlu diuji. Apakah mengeluarkan sumber air yang menghidupkan, atau malah sumber air yang pahit dan beracun. Perkara kecil, lidah, tapi perlu dicek sumbernya. Para ilmuwan dari Jerman, saintis, para biolog Jerman menemukan jamur yang bisa memakan plastik. Jadi plastik ini adalah persoalan global ya. Kita hidup, tapi kita tidak bisa membenahi apa yang kita buang setiap hari. Kita mengasup, tapi kita tidak menghitung bagaimana mengelola apa yang kita buang. Dan plastik itu adalah masalah yang tidak pernah selesai. Maka Cina mengirim sampah plastiknya yang masif itu keluar angkasa. Ditaruh di sana. Dan kita masih bermasalah hari ini.
antara memilah sampah plastik, sampah anorganik, sampah organik. Ketika kita pilah, petugas sampah datang, digabung lagi semua. Sampai hari ini itu terjadi. Ada yang buang di kali, di sungai, dan sebagainya, macam-macam. Ada yang buang di pekarangan tetangga, gitu ya, tetangganya ngomel-ngomel. Sampah ini adalah problem. Tapi ilmuwan menemukan bahwa ternyata alam semesta ini mulai belajar menanggulangi dirinya sendiri ya. Sebetulnya problemnya dibuat oleh manusia kan, oleh kita-kita ini ya, yang nyampah, yang menggunakan sampah plastik sedemikian rupa. Maka jamur ini sepertinya mulai berupaya menangani problem dunia yang dibuat oleh manusia. Maka ilmuwan itu menemukan jamur yang kecil ini, jamur-jamur kecil ini, yang ditemukan di permukaan lautan itu, memakan plastik-plastik yang bertaburan di laut. Menguraikannya menjadi komponen yang lebih sederhana. Tidak semua komponen plastik bisa diurai oleh jamur ini. Tapi ada beberapa yang bisa dimakan, diurai, dan dibebaskan dari kontaminasi plastik. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kita pikir manusia adalah problem yang sekaligus bisa menjadi solusi. Tapi ternyata solusi atas dunia ini datang dari jamur-jamur yang kecil. Dan manusia hanya numpang hidup saja di bumi ini. Dan membuatnya semakin melarat dan sekarat. Begitulah lidah. Seperti jamur-jamur itu. Kalau lidah Anda menyegarkan, dia bisa memakan problem-problem plastik-plastik kehidupan itu. Menguraikannya. Lidah Anda dan saya menjadi solusi bagi orang lain. Walaupun belum tentu bisa diuraikan semua. Tapi kita tidak menimpuk, menambah masalah dalam hidup orang lain dengan lidah kita. Dan terutama kita harus cek itu sumbernya dari hati kita. Bagaimana mengeceknya? Kita memparalelkan, kita mengkomparasi, kita membandingkan dengan semangat Injil. Apa itu semangat Injil yang tadi? Kristus yang bersedia menyediakan dirinya, memberikan dirinya, membagikan hidupnya. Mesias yang demikian yang perlu kita cek dengan hati kita. Apakah isi hati kita selaras dengan isi hati Mesias yang dimaksudkan? Atau kita punya versi kita sendiri tentang Mesias. Mesias yang bisa meluputkanku dari segala masalah. Mesias yang bisa membuatku tidak perlu menanggung risiko dalam mengikut Yesus. Mesias yang barangkali membuatku mencari aman bagi diriku sendiri. Dan kalau demikian, sumber mulut yang keluar, sumber yang keluar dari mulut kita, barangkali akan membakar orang lain. Bagaikan api neraka. Maukah Anda dan saya menjadi sumber kehidupan bagi orang lain, bagi dunia, bagi alam kita? Maka ceklah hati kita. Mesias yang mana yang bertahta di dalamnya? Kristus Yesus ataukah Mesias yang lain? Atau jangan-jangan diri kita sendiri yang bertahta di sana? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat hari ini, bahwa kami dipanggil untuk menyelaraskan hati kami dengan semangat Injil Yesus Kristus yang membagikan hidupnya bagi dunia. Dan demikianlah hidup kami, tindakan kami, bahkan sesepele kata-kata dan lidah kami akan selaras dengan semangat membagi hidup itu. Lidah dan mulut kami tidak menambah problem bagi sekitar kami, bagi orang lain, bahkan bagi diri kami sendiri. Melainkan lidah kami, mulut kami, kata-kata kami menguatkan, menghidupkan, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan bagi orang lain. Dan kami yakini itulah yang Tuhan kehendaki
bagi kami, mengecek hati kami, dan biarlah keluar sumber air yang menghidupkan dari sana. Lewat kata-kata kami, lewat lidah kami, lewat tindakan kami, lewat tingkah laku kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, terima kasih buat sabdamu. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita, sebagaimana Kristus membagikan hidupnya kepada kita semua. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga yang melihara. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur karena kami dapat beribadah kepada hari ini, dan sabdamu dapat kami terima, mengajak kami untuk hidup selaras dengan Injil dan mengecek hati kami apakah yang tumpah keluar selaras dengan semangat Injil atau malah bertentangan. Terima kasih untuk kesempatan kami memberi dari apa yang ada pada kami. Kiranya dapat dipergunakan bagi semakin luasnya kerajaan Allah. Kami mendoakan buat gereja yang kecil ini, biarlah kiranya Tuhan terus menuntun langkah kecilnya berjalan dan melangkah seturut dengan maksud dan kehendak Allah, bersama dengan sinode kami dan bahkan bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, dengan apapun warna, gaya, dimanapun dan kapanpun. Kami semua berdiri menyatakan Injil kasih karunia, menyatakan rahmat dan anugerah Allah di tengah dunia yang sekarat, sengsara dan sakit. Biarlah kiranya kami menjadi agen dari jejaring rahmat Allah bagi dunia yang lebih baik, bagi dunia yang dipulihkan, bagi dunia yang dibebaskan, bagi dunia yang diselamatkan dan direngkuh di dalam Engkau, ya Allah Tritunggal. Terima kasih untuk cintamu bagi setiap kami, sehingga gereja ini bersama sinode, sehingga gereja-gereja di seluruh dunia masih terus tetap berdiri
sampai pada hari ini. Kami juga mendoakan buat rumah singgah kami yang sederhana. Tuhan, kiranya Engkau pakai rumah singgah ini untuk menjadi tangan rahmat Allah bagi mereka yang terusir, bagi mereka yang terbuang, bagi mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, bagi mereka yang ditolak, bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal. Biarlah mereka bisa disambut di dalam rumah singgah yang sederhana ini. Berkatilah setiap penghuninya dalam relasi kasih. Kami juga berdoa buat negeri kami. Negeri yang semakin sulit dengan penduduk yang sangat besar. Orang semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Orang semakin sulit menghadapi beban-beban ekonomi. Sementara korupsi semakin leluasa. Kami berdoa, biarlah Engkau berbelas kasih atas jeritan-jeritan setiap petani, atas setiap jeritan buruh yang barangkali dipecat, atas jeritan dari setiap pekerja yang hari ini putus kerja, atas jeritan mereka yang menghadapi betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan berbelas kasih atas negeri ini, atas tanah-tanah yang dirampas oleh kekuasaan ekonomi atau kekuasaan politik tertentu. Biarlah kiranya jeritan mereka Tuhan dengarkan. Atas mereka yang terabaikan di Papua, terpinggirkan secara sistematis. Mereka hidup di tanah yang kaya, tapi mereka tidak merasakannya. Biarlah jeritan mereka Tuhan dengar. Atas mereka yang hari ini juga kehilangan orang yang dikasihi. Mereka yang berduka. Mereka yang hancur hatinya. Kiranya Tuhan memulihkan. Atas mereka yang hari ini mengalami hidupnya dipahitkan dengan ketidakadilan demi ketidakadilan. Kiranya Tuhan Sang Adil terbit di hadapannya. Atas mereka yang mendapati pintu-pintu tertutup, biarlah Kristus Sang Pintu terbuka bagi mereka. Kepada mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan melawat dan menyembuhkan. Kepada mereka yang menjerit karena kelaparan, kiranya rahmat Allah berbela rasa mencukupkan mereka. Ya Allah, inilah dunia. Dunia yang malang, dunia yang sekarat. Tapi sekaligus dunia yang Kau kasihi. Nyatakanlah belas kasih-Mu atas setiap kami. Masing-masing. Dengan cara-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan kasih-Mu yang sempurna. Dan karena itulah kami yakin, Engkau pun mendengar setiap jeritan batin dan hati kami. Setiap ungkapan-ungkapan yang tak terungkap dengan kata-kata, tidak selalu terartikulasikan dengan baik, jeritan di dalam hati kami. Kiranya Engkau juga mendengar. Dengarlah hati kami, dengarlah setiap ungkapan kami ya Allah. Karena kepadamu kami mengalaskan doa kami. Dengarlah kami lewat putra-Mu, Yesus Kristus, yang bahkan memberikan dirinya bagi kami semua.
Biarlah iman kami terus ditopang oleh anugerah-Mu. Kerap kali kami gagal dan jatuh, tapi biarlah tangan Allah tidak berhenti. Merangkul, merengkuh, tidak pernah berhenti, tidak pernah menyesal untuk mencintai kami, untuk mencintai dunia ini. Terima kasih ya Allah, ini doa-doa kami yang kami alaskan demi nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami alaskan doa kami dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Untuk kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sahabat-sahabat Kristus kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, kembalilah ke tengah duniamu, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Lihatlah, pandanglah Dia Kristus yang menempuh segala risiko, menempuh sengsara dan penderitaan, agar engkau dan saya, agar kita semua mengalami anugerah dan rahmat, agar kita semua disembuhkan, agar kita semua dipulihkan, agar kita semua dibebaskan dan diselamatkan. Pandanglah Dia, dan kiranya engkau memeriksa hatimu. Selaraskanlah dengan semangat dari Kristus yang mengorbankan dirinya. Dan lihatlah, jadilah saksi Kristus ke tengah duniamu, dan saksikanlah bahwa melalui kehidupanmu, melalui tindakanmu, dan melalui perkataanmu, ada orang lain yang dipulihkan, ada orang lain yang dibangkitkan, ada orang lain yang mendapatkan kembali semangat hidupnya, ada orang lain yang dibangun, ada orang lain yang diselamatkan, ada orang lain yang diperjumpakan dengan rahmat dan anugerah Allah. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.